Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera buat Anda semua dimanapun Anda berada. Malam ini sudah larut banget nih teman-teman. Kita mau coba lanjutkan apa yang sudah kita kerjakan teman-teman. Terakhir ini ya teman-teman ya, semoga ini proyek kedua ini udah selesai dan sudah di online kan ya. Ini kan sudah di online kan ya teman-teman ya, semoga udah selesai. Kita mau nambahin project kedua teman-teman. Nah, kita coba yang ini kita matiin ya. Nah, ini kita coba tutup aja, collapse. Nah itu kita mau bikin grup baru teman-teman ya. Jadi Anda perhatikan bahwa Kigisnya udah dibuka, project Anda terakhir udah dibuka. Ini bikin grup baru namanya Digitasi Peta. Nah, gitu. Digitasi peta itu secara teori banyak teman-teman ya, tekniknya ya. Anda bisa nge-tracking, bisa menggambar ya gitu ya. Nanti Bapak mau share ini buku nih ya. Ini buku punyanya ini dulu di sama GTZ ya. Dulu waktu ada tsunami di Aceh ini banyaklah pelatihan tentang GIS nih ya. Ini salah satu, memang sih toolsnya tools lama yang versi 18, tapi menurut Bapak ini buku termasuk legendaris banget di Indonesia ya. Ada sih buku-buku yang lainnya sih ya, ada buku lain yang quantum use. Kalau yang bahasa Inggris mah banyak lah ya. Ini kita ngomongin bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu Kemenristek tuh bikin dulu ada ya, di Bapak share lah. Nah ini kalau nanti kalau buku ini saya share, ini ada di bab 9. Nah ini teman-teman nih. Nah ini bab 9 nih, membuat data spasial. Yuk kalau mau baca ya situ ya. Nih bab 9 ya. Ini di bab 9 nih, tata cara ya. Nah ini bab 9 halaman 90. Nanti Bapak share lah yang buku ini ya. Saya belum share ya. Nah ini oke. Nah jadi kita ini akan melakukan namanya digitasi on screen di layar monitor. Kalau dulu kita butuh digitizer gitu. Oke, jangan lama-lama, kira-kira bagaimana cara mengerjakannya. Nah jadi teman-teman, ini ada satu grup baru namanya Digitasi Peta. Apa temanya? Jadi temanya misalnya hari ini taman-taman kota Bandung, nah gitu ya. Jadi kalau ini open map streetnya lagi dibuka teman-teman, kamu bisa lihat ya kota Bandung secara luas. Nah Bapak mau mendigitasi ini. Nah, kamu lihat, nah ini karena objeknya gede ya, kita pakai OpenStreetMap aja ya, supaya gampang ininya apa, ringan lah ya buat Anda. Peta satelitnya boleh apa aja sebenarnya ya, cuma kita kan dari kemarin sering pakai OpenStreetMap ya karena gampang ya. Yang lain ada sih di sini ya, Anda boleh pakai apapun. Kalau Google Map ya harus pakai set API key-nya ya. Coba Anda belajar lah ya teman-teman ya, bagaimana nyari set API key. Pakai yang lain boleh ya. Kita pakai ini. Nah ini Bapak mau gambar. Nah, teman, anggap aja ini tuh kalau kamu mungkin apa misalnya ini kebun kelapa sawit Bapak Anda ya, atau gedung perkantoran di kantor Anda ya. Oke. Jadi kita butuh on screen digitation teman-teman ya. Jadi kita pastikan gambarnya kelihatan semua. Nah ini oke. Nah ginilah cukupnya. Jadi Bapak mau digitasi sendiri. Kita mau bikin poligonnya teman-teman ya. Dari kemarin kita suka pakai poligon kan, sekarang kita bikin poligonnya. Oke, pastikan ini di sini. Bagaimana kita bikin peta ya? Berarti kita butuh contoh nih ya. Bikin peta itu macam-macam teman-teman ya, menurut kata Bapak juga. Bisa tracking, bisa digitasi on screen ya. Hari ini kita mau digitasi on screen dulu ya. Minggu pekan depan
kita bahas yang digitasi tracking ya. Digitasi tracking itu Anda butuh file ini sebenarnya. Kalau digitasi tracking, nah kayak gini nih. Nah, ini file jalurku GPX ini biasanya bisa kita ambil dari sini nih, pakai aplikasi ini nih. Di Android itu banyak, di iOS juga ya, buat GPX tracker. Anda juga kalau aplikasi jogging, aplikasi bike, touring, itu kan kita bisa bikin file trackingnya. Nah itu kan depan lah kita bahas ya. Sekarang ini kita mau digitasi on screen. Nah kita mau bikin objek ini teman-teman ya. Nah ini di sini kita coba bikin langsung. Ini ada di layer. Di layer kamu lihat ada create layer. Nah, apa yang mau kita bikin? Ini banyak ya, tapi kita mau bikin ini. New save file layer. Nah ini kamu klik. Apa nama filenya? Nah, coba cek ini, klik dulu teman-teman. Apa kita ini udah di folder yang tepat ya teman-teman ya, di folder kita dari kemarin. Nah kita kasih judul digitasi underscore Taman Kota Bandung. Nah, itu. Tambahin lagi ya, digitasi poligon ya. Nah, karena kita temanya poligon, nanti kita ada digitasi titik, ada digitasi garis ya. Nah ini digitasi poligon taman Kota Bandung. Nah gitu, Taman Kota Bandung kan banyak ya. Oke, save. Oke. Nah geometri type-nya apa teman-teman? Kan kita mau ngegambarin taman, masa taman poin ya gitu kan. Kalau poin untuk objek ya, jadi objek tunggal gitu kan ya. Kita mau poligon. Nah ini nih poligon teman-teman ya, jangan lupa ini poligon ya. Apakah dibutuhkan jet? Nggak butuh lah ya buat sekarang, jet itu ketinggian. Kalau jet dibutuhkan ya, tapi buat sekarang ini aja dulu deh. Nah field yang kita butuhkan itu jelas yang pertama nama taman. Nah gitu, jangan lupa teman-teman ini batasnya 10 ya. 6 ini berapa, 9 ya, pakai underscore nih supaya cantik. Nah gitu, lengthnya terserah lah ya. Nah ini add list to fill. Nah ini kita kan minimal butuh ini doang sebenarnya ya, nama dulu, nama taman ya. Sisanya mah nantilah ya, variabel atau atribut atau fill yang lainnya terserah, nanti lah bisa ditambahkan. Yang penting kita butuh nama aja dulu. Kita oke. Ini jadi teman-teman ya, udah jadi. Ini isinya kosong. Tuh kosong ya, kosong. Membuat peta teman-teman, kata Bapak tadi bilang kita bisa menggambar langsung atau berdasarkan koordinat. Jadi kamu nge-tracking ke lapangan, misalnya ada satu area, kalau areanya misalnya kalau areanya beraturan, misalnya ada satu lokasi pabrik bentuknya persegi panjang, kan itu gampang, kita hanya butuh 4 koordinat ya gitu ya. Tapi kalau misalnya pabriknya itu tanahnya tak beraturan ya, berarti Anda butuh multi titik istilahnya. Jadi Anda harus pakai aplikasi yang tadi tuh, yang kayak ginian nih ya, terus nanti install. Nah kamu jalan kaki tuh ngelilingin itu pabrik ya, atau kamu jalan kaki ngelilingin itu sawah, ngelilingin itu kebun ya gitu kan. Itu kan kurvanya kurva tertutup yang kadang-kadang tidak beraturan gitu kan. Dan memang kebanyakan objek di dunia ini kurva tertutup tak beraturan. Biasanya objek-objek yang dibikin manusia yang biasanya simetris gitu ya. Oke, lanjut ya urusan kita yang ini. Buat yang sekarang kita mau digitasi on screen ya. Lain kali lah kalau yang by koordinat ya, atau by tracking. Oke, teman-teman, ini posisinya ini ya, lihat tuh birunya di sini. Ketika birunya di sini ini nyala, lihat ya. Ini bisa diklik teman-teman. Klik. Nah, berarti posisinya edit ya. Sebenarnya ada
ini yang sebelah kanan ini by koordinat ya, by numerical, tapi nantilah ya teman-teman yang ini ya. Sekarang kita bahas ini dulu. Oke. Add polygon. Nah, ini diklik, klik. Nah, ya. Udah diklik. Gampang teman-teman, ini langsung aja ke sini. Nah, klik. Nah, klik. Klik. Anggap aja sekarang kita belum teliti ya teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi belum spesifik lah. Yang penting kita belajar dulu. Ini harusnya hati-hati sebenarnya. Kalau digitasi on screen ini juga nggak bisa sembarangan sih prakteknya gitu kan ya. Anda harus benar-benar teliti banget, jadi harus zoomingnya zooming banget gitu kan. Lagi kalau pakai peta satelit yang detail ya itu, atau untuk urusan bisnis profesional, misalnya Anda diminta untuk menggambarkan luas wilayah suatu perkebunan kelapa sawit gitu kan ya, yang luas areanya 50 hektar, 100 hektar. Nah itu Anda nggak bisa main-main ya, ini kita dalam rangka belajar lah. Nah teman-teman, itu garisnya udah dikelilingin. Nah buat mengakhirinya tadi pakai klik kiri semua ya, jangan lupa loh, klik kiri, klik kiri. Nah sekarang buat mengakhirinya klik kanan, jangan lupa klik kanan. Ketika klik kanan langsung muncul tuh formnya, klik. Nah tuh ID kosongnya aja nggak apa-apa, kita kasih nama Tegalega. Nah, gitu kan, memang Taman Tegalega kan. Nah, ini Taman Tegalega tuh Taman Bandung Lautan Api tuh. Bapak ada kerja apanya Tegalega ini? Ya wes lah, Tegalega aja dulu ya. Nah, ini kali oke. Jadi teman-teman. Jadi teman-teman, jangan lupa disimpan dulu nih. Lupa satu objek jadi. Ini kalau peta satelitnya kita lepas, jadi tuh objeknya tuh ya. Kita cek taman lagi ya, taman apa ya, ini sebelah kuburan teman-teman. Jam segini lagi, ini udah jam 2 malam nih. Bapak suka jam 2 malam sepi masalahnya. Kita cari taman. Ini taman apa ya? Ini Arca Manik. Mantap jiwa nih. Udah Arca Manik, ini dia bukan taman sih ya, anggapilah taman. Nah ini Arca Manik nih, ngedigitasinya enak, gede malah. Teman-teman ya, Bapak mau digitasi ini, coba kita zooming dulu lah. Zooming, oke. Mantap. Nah ini edit lagi nih. Cek dulu, klik kanan, open add. Tuh dapat 1 record tuh. Nah 1 record, sekarang 2 record. Ini kurang. Nah ini Bapak mau ini dulu, ini acuan kuda nih. Ini plus ini ya apa, tempat lapang golf ya. Udahlah pokoknya kita digitasi. Nah di sini lagi teman-teman nih ya, add polygon. Klik. Praktikalnya nggak bisa sembarangan teman-teman digitasi itu, apalagi kalau orang-orang yang batas benteng wilayahnya itu harus detail. Apalagi kalau ngomongin salah. Kalau ngomongin tanah teman-teman, waduh itu nggak boleh sembarangan itu ya, nggak boleh sembarangan ngedigitasi luas tanah itu ya. Luas tanah lah, orang yang beli 1 meter persegi aja udah 10 juta lah, kamu sembarangan digitasinya. Ini hanya contoh teman-teman ya, nantilah kita kan lagi belajar dulu ini mah ya, kalau rezeki Anda memang di bidang ini. Udah jadi ya, klik kanan, kita tambahin Arca Manik aja. Nah jadi teman-teman, simpan zoom to layar. Tuh 2 jadi teman-teman, gede-gede. Yang Bandung tuh yang gede lagi tuh apa? Ini tanpa harus tanpa harus dimatiin juga bisa nih. Jadi ini posisinya masih gini ya. Kita ini ya, ini apa tuh, pen map ya. Taman yang gede itu
3.000 nih. Ini aja garis ini ya. Nah, ini teman-teman. Nah ini nih add polygon. Nah, enak yang lurus-lurus kayak gini tuh. Kalau buatan orang mah lurus mungkin. Kenapa dia sebelah sininya tidak simetris ya? Nah nih, kayaknya dulunya simetris. Klik kanan teman-teman. Nah, kasih bu. Oke. Nah itu teman apa? Ini bukan Siliwangi ya? Aduh. Oh ini hutan kota juga nih. Dulunya ada sawah di tengahnya. Waktu bapak kecil, sawah semuanya waktu bapak kecil. Sawah sekarang jadi kolam renang ITB. ini taman kota nih, kita bikin ya, nggak susah nih. Kayaknya batasnya ini deh. Terus batasnya ITB. Coba lah kita bikin sampel aja ya. Sebelah ini. Oke, bismillah. Nanti mah Anda harus mainnya zooming teman-teman ya, harus di zoom. Awalnya kayak gini, harus sambil di zoom tuh. Jadi digitasi tuh gitu. Nanti ini taman kotanya kemana? Ini sebelah sini masih taman kota ya. Nggak tahu nih ya. Tapi kayaknya ada batasnya di TB tuh. Sini. Sini kali ya, itu punya ITB kali dalamnya. Nah ini punya kota Bandung. Dulu waktu bapak kecil ada restorannya teman-teman. Saya dulu sering main sepatu roda di sini, makan, ada restorannya. Aduh, nah kayak gini nih teman-teman nih. Ini harusnya sambil zooming. Tuh harus sama zooming sebenarnya. Kamu pakai scroll aja. Kalau scroll sip. Nah ini klik kanan. Nah ini apa namanya? Bukan Siliwangi dari dulu namanya sih. Siliwangi. Oke. Dah cukup ya. Pokoknya simpan. Lepas. Klik kanan, zoom tuh layar. Tuh 1, 2, 3, 4. Kita udah bikin ya 4 objek ya, udah kita bikin. Nah selain menggunakan ini, kita kalau ini edit lagi ya, ini kita bisa pakai ini teman-teman nih ya, numerical digitize ya. Nah ini nih teman-teman nih. Nah ini tuh apa tuh, berdasarkan titik teman-teman ya. Jadi apa tuh, add part, convert, add polygon. Ini dulu aja teman-teman nih. Oke, udah jadi nih. Kira-kira gitu sih bikin peta tuh teman-teman ya. Kalau on screen, nah modalnya apa ya? Anda butuh peta satelit ya. Peta satelit atau peta daerah Anda on screen gitu. Sebenarnya bisa aja sih diimpor dari Google Earth ya. Nantilah kalau impor kan. Nah ini ya selesai teman-teman. Nah terus ada satu hal yang penting ya teman-teman ya. Kadang-kadang yang canggihnya itu teman-teman, kalau kita di bidang GIS itu oke, areanya udah punya, tapi orang tuh butuh tahu berapa luasnya ya, berapa luasnya.
Nah, kita mau menggunakan teknik yang namanya kalkulator ya. Jadi kalau kamu dari sini klik kanan, ini kita rename dulu ya. Rename. Ini namanya apa tadi? Rename. Udah namanya Taman Kota Bandung aja supaya cantik. Taman Kota, gitu aja. Kota mana? Bandung. Wes. Nah, ini teman-teman, kadang-kadang ada satu hal yang menurut Bapak penting banget dalam setelah Anda bikin gambar-gambar ini ya. Nih, kadang-kadang orang butuh tahu ini luasnya berapa nih, area ini luasnya berapa. Ini kalau dalam dunia JS nih mudah banget kita bikin teman-teman ya. Mudah banget ya. Nah, kita mau pakai teknik seperti ini teman-teman. Nih kamu klik kanan ya, nanti ke open attribute tabel atau ke properties dah ya, supaya Anda terbiasa dengan ke properties ya. Nah, terus ke attribute source field. Nah, seperti Anda tahu di sini kan baru ada satu field. Kita mau nambahin satu field lagi di bawahnya, itu luas. Nah, gitu teman-teman ya. Kita butuh luasnya. Luas ya. Kita butuh luasnya ya. Kita luasnya apa satuannya? Nah, tergantung. Kalau di dalam dunia JS mah gampang teman-teman, itu memindahkan meter persegi ke square meter gitu ya, gampang banget lah. Yang penting kita bikin dulu, lihat-lihat dulu ya. Nah, ini kan dari field kalkulator. Nah, ini kamu klik. Nah, ini you belum pernah ketemu ini sebenarnya ini. Kita create new field ya, bukan yang ini ya. Nah, ini kita luas lah gitu. Cukup ya? Luas dong ya. Luas itu teman-teman selalu desimal. Nah, ini real ya. Masalahnya kita kan kadang-kadang luas itu pasti koma masalahnya ya. 10 digit boleh depan ya, tergantung ya berapa sih ini bakal kalau ini kan. Nah, ini harus kita hati-hati, ini satuan bakal meter nih ya, ini satuan bakal meter nih ya, hasilnya bakal meter, makanya tergantung area yang kamu. Jadi ini Bapak cancel dulu ya supaya kita lihat satuan, ini penting masalahnya. Ini di project nih, di project properties nih, ini ada kelihatan di general ya, ini ada measurement, ini measurement, ini ada measurement. Nah, ini kan unit for area measurement. Nah, ini kan square meter ya, ini bisa diganti sih. Nah, ini ya sebenarnya nggak jadi masalah sih, cuma dasarnya dia square meter ya, jadi meter. Nah, jadi makanya nanti ketika Anda kesini ya, ulang lagi ya, klik kanan di sini properties, terus sini ya ke source field ya. Nah, terus you mau bikin kalkulasi luas. Nah, ini create new field. Nah, you tulis luas. Nah, ini outnya pakai decimal number real. Nah, ini precisionnya nih. Hati-hati di sini tuh, kira-kira luas tanah yang kamu duga itu berapa ya. Kalau 10 digit ya berarti maksimal ya berapa tuh ya, ya sebenarnya udah nyampe 1 miliar lebih ya, udah nyampe 1 triliun ya. Ya 10 sih panjang banget sih sebenarnya ya. Hati-hatilah pokoknya ya, jadi kamu harus perhatikan ininya nih, parameter ini termasuk precisionnya ya, precisionnya. Udah deh, sekarang kita default aja ya 10.3 ya. Nah, sekarang di mana sih area? Nah, ini di geometri teman-teman nih ya. Nah, geometri ini adalah salah satu tipe data di dunia komputer teman-teman ya, tipe data database. Jarang banget sih kalau mahasiswa ilmu komputer ngebahas tipe data geometri ya gitu ya, karena dia masuk kategori sebagai tipe data binary. Aduh, haus banget teman-teman, minum dulu ya, minum kopi nih. Bismillah. Jam segini nih udah jam 2:30.
Nah ini area nih teman-teman nih. Nah ini ya area, ini gampang banget kok, cuma kamu klik 2 kali, klik. Nah kamu lihat tuh, nih, ini dalam meter nih, berarti 180.223 meter. Jadi kalau you mau pindahin ke hektar, ya berarti kan harus dibagi 10.000 tuh. 10.000 ya, jadi kalau misalnya kamu pengen, jadi nanti tulisannya berapa hektar, nah gitu ya kan, satu hektar kan 10.000 meter persegi. Nah ini 10.000 nih, tuh 23 nih. Nah ini 18 hektar nih, 18 hektar koma berapa gitu ya. Jadi nanti kalau kamu dibagi kayak gini, tapi kalau you original kayak gini, nah ini berarti dalam meter persegi ya gitu. Kamunya harus pinter lah ya, harus pinter gitu ya gitu. Nah ini teman-teman ya, nanti kita bisa kecilin sih ininya nih, panjang banget ini, panjang banget ya. Buat saat ini kita orisinil aja dulu ya. Nanti kalau Pak gimana caranya sih komanya jadi sedikit, nah nanti kamu harus bermain yang namanya ya kalau kamu kalau kamu memang sering ngoding, teman-teman pasti paham lah. Nanti kita bermain yang namanya apa tuh, mana sih, ya kayak conversion lah ya. Mengconversion, jadi kita bikin supaya cuma 2 digit. Tapi kalau sekarang original aja dulu dah ya, original dulu kita oke lah. Nanti kita rubah-rubah jadi kita mainin di label nanti ya. Kalau mau jadi pendekin di label aja. Jadi biasain kalau data original seaslinya aja deh ya. Nanti kalau you bagi, you mau kasih ini jadi pendek jadi 2 digit, nah itu nanti main di label aja ini. Nah kita mau bikin otomatis. Oke. Jadi teman-teman nih ya. Oke, coba kita lepas ini dia nanya do you want to save. Oke. Nah sekarang cek, klik kanan, data, ada nggak datanya? Ada teman-teman, tapi dalam meter loh ya. Berarti ini adalah berapa nih, 635.000 meter 442 meter persegi. Kayak ini misal gazebo nih, gazebo ini luasnya 23 meter ya. 23.000 meter 671, 23.000 meter 671 meter persegi ini gitu ya. Kalau nanti ini meter ya, iya ini meter kok. Nih ini kalau kamu ngetes ya, ini ngetesnya gini nih. Nah ini kan gazebo, nah ini kan ada pengukuran teman-teman ya, measure line, measure area nih, measure area. Ini square meter ya, bener nggak sih ngedeketin berapa sih, 23.000 ya. Ini kalau simetris mah gampang lah, bener 23.000 tuh, berarti memang nggak jauh dari sini nih, bener ya. Bapak ngekliknya sembarangan barusan ya. Nah tadi kan dibilangin gazebo segini nih, nah ini tuh nggak jauh lah. Ini kan tadi kan kita ngekliknya ngasal gitu ya. Nih nah itu kalau hektar dia jadi segini nih ya, 0,023. Jadi luasnya nggak nyampe 1 hektar nih, sejauh 1 hektar. Lupa perasaan ini hektar mah yang ini. Hektar mah ini salah. Kalau square meter kan ini nih. Nah ini kalau hektar di 23.000 dibagi 10.000. Ya nih, jadi ini hilang nih kan,
10.000 kan nolnya 4 kan, berarti 2,3 hektar. Ini sip, 2,3 hektar. Berarti luas tinggal 1000 ini 2,3 hektar teman-teman semua. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman sekarang kita misalnya mau kasih label nih di tengah ini supaya ada keterangannya. Yuk maunya apa nih? Karena ini kan objeknya gede-gede ya. Kalau objeknya gede-gede ya udah berarti kita maininnya hektar. Kalau hektar berarti bagi 10.000 teman-teman ya, bagi 10.000. Tapi kalau you memang nanti yang you ukur itu rumah-rumah kecil lah, taman komplek lah, yang pentingnya meter aja lah ya, jangan di hektar gitu ya. Apalagi ngukur rumah gitu. Coba rumah kamunya hektar-hektar teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita mau kasih label ya, otomatis buat semua. Nah jadi ini di tengahnya ini ada tulisan luas 2,3 hektar, nah gitu. Dan kita tahu bahwa data ini dalam bentuk meter ya, meter persegi. Oke, kita kerjakan ke properties lagi teman-teman. Oke, ke mana? Label, single labels. Oke, kita pakai expression ya. Ini nih, luas taman, gitu ya. Klik, gitu ya. Ini ada tulisannya tuh luas taman ya. Terus kita tambahin penghubung ini string. Terus ambil deh datanya. Nah, ini kan luas ya. Klik, nah, itu. Klik 2 bagus ya. Oh itunya teman-teman. Oke, ganti. Ulang. Oke. Nama tamannya dong. Nih, nama tamannya teman-teman. Oh, kita hapus mulu lagi ya. Hapus mulu. Ini nama taman nih. Gitu ya. Oke, kasih ulang lagi dong nih. Taman. Gitu kan. Kutip 1, menghubung string. Masukin nama taman. Nah, ini kan hasilnya kan. Nah, nanti di bawahnya luas berapa gitu kan. Nah, terus kita ini teman-teman ya, nih string ini, nah itu jatuh ke bawah ya, jatuh ke bawah. Penghubung string lagi itu, terus kita nulis luas, nah gitu, kutip lagi, ini string lagi. Nah, ini luasnya nih, klik, nah itu. Nah ini ya, kita kutip lagi ya, penghubung string, kita tulis Anda maunya apa, hektar. Tapi kan salah nih, ini kita harus bagi 10.000. Bagi aja sih teman-teman. Nah, bagi 10.000. Tuk. Kok invalid ya? Oh pakai ini tutupnya. Mantap. Ya udah gini aja lah buat sekarang. Nanti kalau you mau apa tuh desimal belakangnya mau tak kurangin pakai mat. Nah ya, pakai mat teman-teman ya, nanti pakai format. Nah ini pakai round ya. Nanti lah ya, saya kasih tahu aja pokoknya kalau you pengen ininya apa tuh, Pak ini kepanjangan nih gitu kan, udah cukup aja Pak 18.02, nah, gitu ya, berarti Anda butuh round. Ini persis kayak di Excel nih round, jadi istilahnya gimana caranya supaya bunyinya jadi kayak gini nih hasilnya. Nah, berarti nulisnya gini round. Nah, yang tengah apa ini? Yang tengah ya ini si ini. Nanti aja lah, ini aja udah sedikit rame. Nah gini ya, ya sip ya. Hektarnya mau tulis luas hektar, nah, gitu ya.
save ya. Oke. Kasih buffer teman-teman. Oke. Sup. Pas ya, tadi kan 2,3 ya. Nah gitu. Kok nggak di tengah ya? Nggak di tengah objeknya. Coba lihat yang lain. Sip. Nah itu. Ya, nih. Taman Tegalega luas 18,023 hektar. Udah mantap jiwa menggelegar. Alhamdulillah. Gitu. Yang ini nih yang Arca Manik luas banget. Arca Manik itu 63 hektar ya. Kalau dibikin sawah bisa kasih makan berapa kecamatan tuh. Ternyata yang ternyata lebih gede Tegalega ya dibanding dengan Tabakan Silang. Rasanya capek juga nih ngelilingin taman kota. Ini luas banget ya. Nah, ini Arca Manik luas banget ya. Sayang kalau jadi sawah berapa puluh ton itu. Berapa puluh ton, sayang banget. Selesai teman-teman. Dah, ini digitasi Taman Kota Bandung. Sekarang teman-teman kita mau digitasi titik. Nah, digitasi titik. Ini simpan dulu. Save. Masih di sini ya. Masih di, lihat ya, biru ya. Layer, add layer, vector ya. Create layer. Create layer, new save file layer. Memang kita bikin. Nah, ini klik dulu ya. Temanya adalah digitasi apa kan? Titik ya. Poinnya. Poin apa? Poin gedung bersejarah. Gitu. Digitasi poin gedung bersejarah. Save. Geometry type poin ya, karena kita lagi temanya poin. Additional dimension nana aja dulu. Sama sebenarnya. Nama gedung gitu, pakai underscore ya. Udah nggak bisa. Nah, ini kira please. Insya Allah. Apa dia? Tuh ya udah temen-temen ya. Udah oke aja. Ini udah masuk sini ya. Jadi bapak ngeklik ini ya, add to fill list. Oke. Dia titik tuh gambarnya ya, bukan kotak kayak tadi. Sekarang kita mau ini klik ini teman-teman. Nah, ini kita rename aja dulu ya. Rename. Rename. Gedung bersejarah. Matiin dulu, jangan matiin aja ya, supaya fokus di sini. Edit. Nah, ini ada dua teknik nih, bisa masukin koordinat, bisa masukin add point feature. Nah, ini contoh lah, kita sekarang masukin koordinat ya, gedung bersejarah. Ini pas kelihatan ITB nih. Ini ITB. Ini mana aula tuh? Ini. Ini aula timur. Nah, ini kan ITB ini gedung bersejarah, teman-teman. Mana ada ini gimana ya? Ya udah di pintu aja lah, ada ini sini ya. Dua gedung ini kan bersejarah nih.
Gedung perahu kebalik nih sebenarnya. udah udah mulai puluhan tahun masih berdiri. Oke, nah ini kita tandain di sini aja ya, di tengah nih ya, di pintu masuk ITB nih. Nah ini jangan lupa nih, yang ini diklik. Add point feature, klik, nah itu tuh. Nah ini sini, ini jangan lupa diklik ya, klik, klik. Nah, nanti bisa digeser teman-teman. Bapak lupa tadi juga sama, bisa digeser-geser, bisa diedit. Nah ini sebelahnya buat ngedit nih, ya, ngedit. Nama gedung, TB. Udah titik tuh, titiknya kecil. Nah itu. Nah terus kita terusin apalagi gedung saat di klik ini yuk, pindah ke sini teman-teman nih, ke Panmap. Kita tandain Bandung. Nah, ini ada gedung sate sini kan. Ini gedung sate. Nah ini gedung sate ya, kita ini klik lagi nih yang ini nih, add point, klik. Itu gedung sate. Map lagi teman-teman supaya bisa geser-geser. Saya mau nyari gedung Merdeka. Di sini stasiun Bandung. Ini. Jalan Aceh. Oh ini ada gedung ini juga nih. Nah ini gedung Pakuan juga ini. Gedung tua. Nah ini klik lagi nih teman-teman. Klik. Itu. Pakuan, gedung Pakuan. Nah gitu. Jelas. Cancel. Nanti titiknya bisa kita geser teman-teman. Siapa lagi teman-teman? Dua gedung penting sih, gedungnya KA ya, yang kita gedung Merdeka lah, gedung Merdeka. Itu. Nah teman-teman kalau titiknya salah ya, yuk bisa geser yang ini nih, vertex tool nih. Nah ini kamu pilih aja. Itu. Paham nggak? Nah ya, ini kan diklik ya. Nah ini kalau yuk, gedungnya salah, itu titiknya yuk bisa pindah. Nah itu kan, ini kalau klik dulu pindah mana? Pindah sini. Klik dulu, pindah sini. Nah itu termasuk tadi ya yang poligon juga bisa digeser-geser. Gampang. Nah ini simpan, udah lepas dulu. Kita udah punya beberapa gedung, cuma gedungnya warnanya kita coba tajemin ya teman-teman. Ini kan warnanya hijau. Kita coba nyari simbol, simbologi. Yuk mau pakai apa? Banyak lah simbol tuh teman-teman ya. Kita pakai yang jelas tuh, ini jelas kuning gitu. Size-nya gedein. Itu lihat teman-teman ya, kita udah bikin 4 titik. Nah itu. Nah teman-teman ada teknik lain buat titik. Jadi misalnya teman-teman itu ya banyak cara sih teman-teman ya, termasuk bisa diimpor juga sih. Jadi misalnya teman-teman turun ke lapangan, nantilah pekan depannya kita bahasin yang tracking ya. Jadi kamu nge-tracking, di sini koordinatnya. Nah jadi kamu kumpulin dulu semua koordinatnya, nanti tinggal kamu impor. Itu bisa. Jadi kamu tuh misalnya jalan, nandain, ini nama gedungnya gedung KA, koordinatnya berapa, kamu simpen, catat, kamu
kamu jalan lagi, oh ini gedung apa, gedung balai kota, koordinatnya berapa, kamu catat. Misalnya kamu udah punya 100 list ya, nanti dibikin file namanya CSV ya, comma expected value ya. Nah ini nanti bisa pakai CSV. Nah ini nih add delimited text layer nih. Nah, ini kalau diimpor, kalau ini diimpor nanti langsung muncul semua teman-teman ya. Bisa dihubungkan dengan database lah, itu nanti lagi ya, panjang teman-teman kalau ke situ. Nah misalnya kasih contoh lah ya, misal gini nih, kita kan misalnya Anda nyari titik lewat sini. Nah, gitu. Misalnya Anda nyari gedung apa ya, Masjid Agung Bandung. Nah, ini ya, ini kan gedung bersejarah nih. Nah ini masih bukan gedung ya, dia gedung balai kota Bandung. Ah ini ya, nih teman-teman nih, contohnya ini nih, ini contohnya ya, ini kan kantor wali kota ini ya. Misalnya, atau misalnya gini teman-teman, ini kantor wali kota, kamu klik kanan, misalnya kamu pengen di sini titiknya nih ya, nih pengen di sini titiknya nih, mau lihat mas bapak ya, di sini titiknya, klik kanan kan, kadang-kadang kan you bisa what's here gitu. Nah ini kan ada koordinat nih ya. Nah ini kita mau pakai, nah ini kamu copy, nah ada ya. Nah itu kan y nya -6, x nya 107, y minus 6 ya, y nya -6, x nya 107, latitudenya -6, longitudenya 107, lintangnya -6, buzurnya 107. Nah, ini klik kanan copy. Nah kita edit lagi ya, nah ini edit lagi, nah ini edit lagi ya. Kalau enggak kamu bisa dari sini klik kanan edit, nah, ada sama kan, klik, nah, sama tuh nyala. Nah ini kamu bisa pakai vertex nih, vertex nih ya, numerical digitize ya, buat satuan. Ini klik, nah itu, ini juga bisa ngimpor sih. Ini paste from clipboard sih ya, coba otomatis klik, error. Bikin repot. Nah ini ya, ini teman-teman ya, ini klik 2 kali, nah, paste. Nah, ayo siapa yang X, siapa yang Y. Ini yang X, ini yang Y, jangan lupa ya gitu. Bikin confuse ya kayak gitu teman-teman ya. 107 ini X teman-teman. Nah ini yang Y nya nih ya. Kalau Indonesia mah gampang teman-teman. Ini Indonesia itu kalau dia minus ya, X ya, kalau X Indonesia nggak ada yang negatif, semuanya positif. Karena Indonesia itu di antara 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur, positif semua. Tapi kalau yang Y nya, semua yang di bawah khatulistiwa, Indonesia semua yang di bawah khatulistiwa pasti negatif, termasuk Bandung nih, dia negatif. Kalau yang di atas khatulistiwa itu semua positif. Maksimalnya berapa? Maksimalnya juga hanya 6 derajat. Jadi maksimalnya cuma 6 derajat lintang utara. Dan yang bawahnya ini, kalau yang di bawah khatulistiwa itu maksimal minusnya -11. Itu Pulau Rote tuh 11 tuh. Udah gini nih, satu ya. Oke lah, oke. Ish, maupun ada di dalam. Part 1 is empty. Nah tuh tahu. Yang sebelah. Coba lagi.
which areas of the layer. Oke, jadi tuh apa namanya, gedung balai kota ya. Mana gedungnya? Ini ya. Ya bener, ini tadi nih, pas ya. Tuh pas tuh. Pas. Nah itu harusnya pakai ini nih, pakai numerical digitize ya. Termasuk yang itu juga bisa sih ya. Ini save dulu, save, lepas ini digitizing. Teman-teman kalau digitizingnya hilang, ada di sini ya, nih klik kanan, nih digitizing toolbar nih ya, digitizing toolbar. Nah selesai ya, selesai. Sekarang kita bikin jarak ya, jarak. Nah itu ya titiknya. Nah ini kita butuh koordinat juga teman-teman ya. Kalau misalnya kita buka open attribute tabel ini kan, ini nggak ada koordinatnya ya. Kadang-kadang nanti kita butuh ekspor ke mana gitu ya, ke aplikasi yang lain gitu ya. Kadang-kadang butuh koordinatnya jelas. Sebenarnya koordinatnya ini ada di belakang file geometrinya. Kita bikin lah ya sini ya, supaya jelas lah ya. Jadi intinya bagaimana caranya, ini ada kolom baru X dan Y. Nah itu gitu ya. Nah teman-teman, ini kita kayak tadi lagi ya, klik kanan properties. Bapak minum kopi dulu ya, udah jam 3 subuh nih. Bismillah. Bismillah. Barusan tuh oh ini ya, source field. Nah kita mau nambahin dua field X dan Y ya. X untuk menunjukkan longitude, Y untuk menunjukkan latitude. Oke. Nah ini teman-teman ya, balik lagi ke field calculator. Kita create a new file X. Nah terus ininya decimal number ya, jangan lupa ya. Nah kalau ngomongin koordinat saudara teman-teman semua, ini precisionnya harus 6. Nah ini 6 ya, minimal 6. Kamu lihat aja sini tuh, ini kan 6. Ini kan di belakang koma ini 6. 9 1 2 2 1 9, ini 6 cukup ya. 6 tuh udah cukup sebenarnya ya. Tuh secara teoretikal bisa melihat objek di 1 cm tuh. Jadi kalau koordinatnya 6 digit di belakang koma, itu udah spesifik menunjuk ke titik 1 cm di teorinya ya. Nah ini depannya berapa? 10 gitu, ini kebanyakan ya gitu. Nih length of complete output for example, nih lihat, kamu lihat nih ya, 6 ini harus termasuk. Jadi kalau 10 berarti di sini cuma 4 ya. Jadi nulis kayak gini nih, 4 4 4. Nah ini 1 2 3 4 5 6. Nah ini 10 digit nih. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ya. Tambah. Nah ini 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu. Dan ini kebanyakan yang di sini sebenarnya. Jadi disebut 10 tuh kalau begini nulisnya teman-teman. 10. 10 nih. Nah itu. Nah kan Anda tahu sendiri, kita butuhnya cuma yang namanya koordinat itu kan maksimal 3 digit sebenarnya kan. Di dunia ini yang namanya garis X nya itu kan maksimal cuma 180 positif, ke kiri 180 negatif, 3 digit. Kemudian ke atas kan cuma 90 derajat, sampai ke kutub utara itu 90 derajat positif, ke kutub selatan itu minus 90 derajat negatif.
Jadi sebenarnya gini aja udah cukup sebenarnya. Berarti ini bukan 10 tapi 9 ya. Itu. Nah, gini nih 9. Coba hitung dulu. Ini berapa teman-teman? 6 ya. Nih. Gitu. Jadi kalau kamu deketin, nah itu ada teorinya tuh. Length of complete output for example 123,456 min 6s fill length. Nah, gitu. Jadi termasuk ngitung ini nih, ngitung sebelah teman sebelah. Nah gini aja dulu ya. Nah sekarang lihat sini teman-teman, ke geometri kayak tadi ya, geometri. Nah yang kita butuhkan X, cari X aja di bawah. Mana sih X? Nah ini nih. Nah ini bakal ngeluarin value longitude-nya. Nah gini nih hasilnya, panjang banget. Biarin aja lah ya. Aslinya sih karena di belakang koma itu sebenarnya bisa nyampe 15. Setelan koordinat WGS 84 GPS itu bisa sampai 15 digit di belakang koma. Tahu tuh buat apa ya? Teoretikalnya itu bisa di belakang, bisa, wah nggak tahu nih buat apa sih aplikatifnya, karena nanti koordinat yang lebih spesifik per milinya teman-teman ya, mungkin suatu hari nanti dibutuhkan untuk suatu kejadian tertentu ya gitu kan, jadi butuh spesifik banget. Udah gini aja dulu ya, ini 9 ini 6, ini X loh, baru X ya, belum ya. Oke, X tambah satu lagi, kalkulator lagi, outfill name Y, desi real, nanti 9 ya, ini 6 ya. Nah, itu. Ke geometri lagi, cari Y. Nah, itu. Ini outputnya. Udah oke. Simpan dulu, lepaslah digitnya, coba deh cek. Wow, jadi nah ini teman-teman ya, jadi koordinatnya semua ya, itu ya, sesuai harapan kita ya tuh. Ini di belakang koma 6 digit, di depan 3 digit maksimal ya. Oke. Nah sekarang kita pengen ada itunya ya, apa, ada labelnya ya. Labelnya ngopi dari sini nggak mungkin karena beda. Oke, properties lagi, labels, single labels. Nah ini teman-teman ya, expression lagi ya, epsilon ini expression. Kita tulis apa? Gedung kutip penghubung string. Siapa nama gedungnya? Ini kan nama gedungnya. Nah itu. Ini tuh gedung ITB. Nah itu. Penghubung string. Ini new line, enter. Ini lagi klik. Nah, itu. Langsung aja ya. Langsung aja nulis koordinat ya. Nah teman-teman ingat ya, koordinat itu selalu y, x ya. Nah kita tulis lah ya, y, x. Jadi y dulu nih. Nah ini y, ini kan loh y, terus kita tambah penghubung string, kutip, koma, kutip. Nah gitu, supaya ada komanya ya. Nih apa nih, ini penghubung string langsung X. Nah itu perhatikan teman-teman bahwa dalam dunia pemetaan itu ada satu kejanggalan. Jadi nulisnya tuh bukan E, Y tapi Y, X. Kamu lihat tuh, ini kan yang minus 6 nih Y, X. Nah itu ya, jangan kebalik teman-teman. Kalau kebalik itu udah beda cerita tuh. Kalau misal 107 nya di depan, itu berarti nggak ada
ya, nggak ada, karena Y itu maksimal 90 ya, gitu. Nggak ada. Ini kalau 107 nya di depan itu nggak ada objek, Y itu maksimal 90. Error nanti dia, error dia ya. Jadi dalam tata peta itu memang kita ngikutin diagram Cartesian. Diagram Cartesian itu kalau dalam matematika nulis koordinat itu selalu E, Y, tapi dalam dunia peta memang aneh, dia selalu Y, X. Itu ada cerita sendiri lah, nantilah ceritanya panjang deh itu, cerita aneh banget itu ya. Tapi memang dunia ini memang aneh sih, gimana benda yang bentuknya bulat 3 dimensi dibikin 2 dimensi, saudara semua. Alhamdulillah jadi ya, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang bisa bikin yang asalnya 3 dimensi ya, benda langit yang tidak ada penahan di bawah dan di atas dibikin 2 dimensi, luar biasa. Oke teman-teman lah, ini ya, ini komanya. Ini yang kita agak jadi supaya ada spasinya ya. Jadi Y, X teman-teman. Oke lah, kasih buffer. Oke deh, sip. Nah itu, kalau kita matiin OpenStreetnya, itu tuh gedung sate. Nah ini apa, koordinatnya. Nah lihat ya nih, tak liatin ya, ini gedung Merdeka kan ya, gedung Merdeka nih. Ini cara nulisnya teman-teman tuh -6, ini kan gedung Merdeka ya, -6.921 ya, 246,107.609, bener kan? 195. Nah ini kalau di enter harusnya dapatnya, ini copy dulu ya, copy. Ini harusnya dapatnya gedung Merdeka kalau di enter pas ya, gedung Merdeka nih. Ini gedung Merdeka nih, pas ya. Atau kita nyalain lah ininya OpenStreetnya. Kita zooming. Ini gedung Pakuan. Ini kita bandingin, pas ya, pas lah ya. Cuma beda jenis peta aja. Yang ini kan peta ini Google, ini OpenStreet. Udah pas, udah pas ya. Ini beda cerita teman-teman kalau misalnya yang 107 nya di depan. Biarpun sekarang standar GIS tuh tapi biasanya Google suka error kalau dia seperti ini. Kalau aplikasi GIS mah udah E, Y sebenarnya. Kalau tuh Google Maps can find koordinat ini ya. Jadi kalau kamu nulis kayak gini, ini error, karena masalahnya dalam dunia pemetaan itu Y nya dulu yang disebut. Jadi Y nya dulu disebut tuh kan, yang -6 itu kan Y. Nah ini koma, baru sebutin X nya, enter, baru dapet koordinatnya. Nah itu oke ya, itu penting buat Anda tahu teman-teman ya, penting banget ya, sambil belajar lah. Oke, beres nih. Nah ini beres kita ya, digitasi on screen titik ya. Nanti kita belajar yang otomatisasi itu harus pakai aplikasi teman-teman ya. Kalau pakai Google Map API sih gampang, kalau titik-titik ini yang susah mah. Kalau bikin objek tak beraturan pakai di coding ini repot ya. Biasanya kita bikin di sini baru nanti dipakai buat coding, seperti itu biasanya. Oke, apa yang mau kita lanjutin? Kita lanjutin bikin garis teman-teman. Bikin garis itu bebas sih ya, apa yang mau you garisin ya, bebas. Buat sekarang mau bikin temanya apa ya, temanya jalan ya.
jalan ini dekat kampus kita nih dulu ya. Nah ini teman-teman ya, ini kan dekat kampus kita nih. Ini yang disebut jalan PH Mustafa tuh dari titik sini sampai titik sini nih. Oke, nah kita mau digitizing. Oke, kita mau bikin di sini lagi, terus layer, create layer, new save file layer. Nah, kita kasih nama digitasi line jalan lines. Nggak bisa banyak ya. Jalan aja lah, gini aja, digitasi lines jalan, save. Nah ini geometry type nya line teman-teman ya. Ada sih yang lagi tuh yang line nih. Terus aja nama jalan underscore ya teman-teman tuh bapak ya, underscore nama jalan, add masuk sini ya. Udah oke aja dulu. Bismillah. Allahu Akbar. Nih teman-teman nih garis ya, nih garis. Nah jadi kita mau bikin garis ya. Pertama kita mau bikin pemetaan jalan nih. Sebenarnya kalau jalan sekarang ini digitasinya otomatis ya, dari peta satelit dibikin peta vektor ya gitu. Tapi kan kadang-kadang orang masih butuh ya, kayak orang bikin gini teman-teman, nanti lihat fungsinya lah buat apa. Fungsinya banyak lah, minimal kita mau bisa nyari panjangnya gitu ya. Oke, sini klik kanan boleh, ngeklik ini boleh ya. Jadi kalau sini klik kanan, toggle editing. Gitu. Nah preset ini teman-teman, toolsnya sama ya, bisa pakai ini juga, pakai numerical nih ya, bisa pakai ini. Klik ini add feature, misalnya dari sini sampai sini. Itu sini ini dekat pelita 3 ya di sini. Pelita 3 sepi teman-teman, ditinggalkan oleh kalian semua. Kampus menjadi kampus sepi ya. Klik lagi, selesai ya, klik kanan. Ini kita kasih nama apa? PH Mustafa. PH itu nama orang teman-teman, penghulu haji. Penghulu Haji Hasan Mustafa kalau nggak salah. Bapak, itu tuh penghulu Haji Hasan Mustafa itu. Anda harus baca sejarahnya teman-teman kalau Anda orang Bandung. Ya Mustafa, oke. Nah itu garisnya tipis teman-teman. Kita tebelin nih. Ini klik kanan, properties, simbologi. Oh pantesan garisnya pink nih. Ganti pakai merah, ini merah aja. Nah ini stroke nya itu lebarnya kurang nih teman-teman, coba tebelin dah, tebel banget itu kan supaya kelihatan 5 aja dah. Nah ini oke, mantap, penuh banget. Ini jadi ya, itu tebel banget ya, kecilin widthnya kecilin 2 aja deh, coba 2. Cukuplah 2 ya temen ya. Di kanan cancel lah. Dah ini selesai. Ini pakai pen map. Terus apalagi mau kita bikin? Supratman ya, yang dekat-dekat kampus aja lah. Ini Supratman nih ujung sini sama ujung sini teman-teman nih. Nah, digitasi lagi sini, ini ke kanan. Ini WR Supratman.
jadi udah. Terus apa lagi? Klik kanan, cancel dulu. End map. Jalan apa lagi mau kita pakai? Yang panjang-panjang aja. Ini jalan Dago ya. Ya isi tujuannya nih. Wah ini panjang banget ini. Saya capek. Dari mana awalnya dia? Bukan tuh Komsel, dari bawah perasaan. Ini Jalan Merdeka. Panjang gitu. Itu lagi dong. Udah ya, ini aja lah ya, sampel ya. Yang kecil lah ini ya, menang jalan kampus teman-teman. Jalan Cikutra itu diawali dari sini ya, dekat gedung Pasca nih ya, sono terus atas ujungnya sini apa? Cikutra Barat kan. Nah, kita mau digitizing sini teman-teman. Oke, ini lagi ya. Nah, nanti mah Anda bisa pakai aplikasi tracking teman-teman ya. Tinggal minggu depan lah kita bahas ya yang aplikasi tracking ya, jadi digitasi by tracking. Nah gitu, kan depan lah kita bahas. Jadi aplikasi tracking tuh banyak di iOS, di Android ya. Di Play Store tuh kayak GPX tracking ya, buat touring, buat sepeda, buat jogging, banyak banget sekarang. Ini ke kanan. Cikutra. Nah itu teman-teman ya, Cikutra. Kita udah bikin beberapa ya. Nah sekarang kita bikin yang garis lurus ya, Nah ini tuh panjangnya, ini kita bisa pakai ini nih. Cuma kelemahan pakai ini tuh hanya bisa garis lurus gitu ya, bisa garis lurus ya. Jadi ya kita sampel satu ya, ini sampel satu. Sampel satu ini nih. Panjang pahlawan kan pendek nih ya. Segini aja kalau nggak salah. Ke bawah masuk pahlawan sih. Masuk pahlawan ternyata. Beloknya ya wes lah. Kita cari dulu koordinatnya teman-teman. Sebenarnya nyari koordinat nggak pakai ini bisa ya, pakai ada toolsnya di sini sih, namanya kalau kamu pakai plugin ya, namanya itu koordinat. Nah ini nih koordinat capture. Nah ini nih, kalau kamu belum checklist teman-teman, nah itu tuh muncul di bawah tuh. Ini mau udah default biasa banget. Nah ini koordinat capture, contoh lah ya, daripada sama aja sih pakai ini juga bisa. Nih lihat nih, dari sini titiknya kan. Nah ini start capture, klik sini. Nah gitu, ini koordinatnya ya. Oke. Nah ini copy, mana ada di situ. Nah ini yang digitizing ya. Nah ini banyak banget. Kita bisa pakai ini nggak? Ini manual berarti. Mana yang hacknya lo? Banyak banget ya. Cancel lah, nggak usah pakai ini deh. Kita manual aja pakai ini misalnya nih. Anda itu kan terbiasa banget dengan urusan Google Map ya. Mana tadi jalan?
ini koordinatnya berapa nih? Nah itu koordinatnya tuh. Nah ini koordinatnya copy. Ini ya, yang ini nih, mereka digitize X, paste X nya yang mana yo? X nya yang 107, jangan lupa loh ya. Y nya yang minus ya. Nambah row, enter. Nah ini sekarang contohnya sama ini nih, ini tuh klik kanan, what's here. Nah ini contoh lah, jam pahlawannya segitu ya. Sebenarnya bisa banyak titik sih sebenarnya, bisa. Nah ini paste, nah, cut. Nah yang ini, nah ini, nah ini ya, mau belok nggak? Ini lagi nih, draw. Kok dia nggak mau nih? Nah ini, perasaan bisa lebih dari banyak titik. Ih, hilang. Capek begini, udah cancel aja dulu teman-teman yang ini mah ya. Nah ini udah yang model teknik tadi, nanti ya lagi lah ya. Ini udah 1 jam lebih deh. Nah ini teman-teman save dulu ya, ini lepas. Nah sekarang kita mau nambahin label ya. Berapa sih panjangnya nih ya, yang kelok-kelok kayak gini nih, berapa nih panjangnya? Klik kanan, properties, label lagi ya, label, source file. Nah nanti kita tambahin length, panjang, sama nih pakai ini juga toolsnya nih, kalkulator. Nah, gitu. Jadi enaknya di GIS itu teman-teman nggak usah pusing masalah garis, panjangnya berapa, lebarnya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, luasnya berapa, koordinatnya berapa, nggak usah pusing. Itu mah udah gampang. Yuk gambarin poligonnya, pasti yuk bisa dapetin berapa luas areanya. Makanya orang tuh seneng kalau pakai spasial gitu ya. Jadi karena itu udah canggih banget teman-teman. Anda bayangin kalau tanah bapak kamu luasnya 10 hektar, kemiringannya 45 derajat misalnya ya. Wah, gunung-gunung tanahnya. Itu ngukurnya gimana tuh? Kalau pakai GIS urusannya jadi beres tuh. Nah sekarang kita balik sini, create a new file. Ini kita mau bikin panjang, nah gitu ya, sama panjang juga teman-teman. Ini harus real. Nah ini kita mau berapa nih ya, pakai gini juga boleh lah, 10:3 ya, presisinya 3 aja cukup. Nah ini geometri lagi, cari length panjang 2 kali cukup. Nah itu, nah ini panjang ini, jangan lupa ini panjang dalam meter loh ya. Oke. Nah ini oke lagi. Nah, ini meter loh. Jadi kalau you cari ke project properties, measurement, ini unit for distance. Nah, buat jarak ya, buat jarak nih meters. Ini mau ganti juga boleh, terserah. Nah yang pasti ini sekarang kita simpan, lepas editingnya, ke klik kanan. Nah ini teman-teman, ini dalam meter nih ya. Jadi kalau misalnya PH Mustofa, nah itu, nah ini panjangnya 2303 meter ya. Berarti kalau dalam kilo berapa? Yo, berapa yo? 1 kilo berapa meter? Ayo, 1 kilo 1000 meter ya. Berarti yang ini 2,3 meter 2,3 kilo ya. Nah ini yang, nah ini apa nih, ini WR Supratman ya. Ini panjangnya 1594 meter, 1,5 kilo ya.
select ya, the select. Sekarang kita mau bikin labelnya kayak teman-teman yang tadi, klik kanan. Ngantuk loh pas udah mau 3:30. Bentar ya, bismillah. Nah ini kita masuk ke label, single label. Nah ini ya apa nih, expression atau si epsilon tuh ya, muncul gini. Kita tulis kutip 1 jalan spasi kutip 1 tuh ya, ini ada tulisan jalan konstanta ya, terus spasi tambah atribut ini nih, hubung string, terus penghubung string ya, geometri salah ding, fill siapa yo, nama jalan. Nah, udah bunyi ya, jalan PA Mustafa gitu. Penghubung string garis baru enter, penghubung string. Nah, kita mau tambah apa, panjang spasi kutip spasi penghubung string. Nah, panjang ini, nah itu kan kelihatan tuh, penghubung string kutip 1 spasi meter. Nah, udah meter aja ya. Nah itu, udah gini aja lah, cukup buffer, oke lah. Sip. Gitu, jalan Ciputra panjang 1434 meter. Nah, gitu. Ya Mustafa panjang 2303,221 meter. Ya canggih deh teman-teman, nggak usah diukur-ukur lagi ya, banyak lah nilai manfaatnya. Nanti gimana dengan ketinggian? Nah ketinggian kita butuh ya sebenarnya bisa sih tadi juga ya, nanti kita kapan-kapan lah ya, pertemuan setelah UTS lah kita mainin peta raster. Nah, peta raster itu peta satelit berbentuk foto teman-teman ya, peta bitmap sebenarnya kategorinya dia. Nah ini kita rename dulu lah supaya cantik, jalan kota Bandung. Coba di sini zoom to group. Coba tampilin. Nah, ini kerjaan kita di malam ini teman-teman, cukuplah. Ini namanya digitasi on screen. Nah, on screennya mana ya, Anda butuh peta satelit ya, nanti Anda bisa beli peta satelit yang canggih, download ya. Jadi kalau kayak Bapak misalnya nih, nah ini kita bisa download dari Amerika nih, jalannya nih dari satelit NASA nih. Nah ini bisa ngedownload dari peta satelit NASA nih. Banyak lah sebenarnya ini apa tuh, peta-peta tuh. Kalau mau ngulik mah nih di sini juga banyak peta nih. Nantilah kamu pusing, yang ini juga roh alam beres, mau berdoa beres ya. Kita sih peta zoom to group. Nah ini dah, ini kerjaan kita malam ini teman-teman ya. Coba Anda bikin ya berapa objek lah, Bapak mah nggak masalah, banyak masalah kecil atau banyak bagus, kecil ya cukup ya gitu ya, yang penting Anda bisa mengerjakannya. Pekan depan kita nyobain digitasi by tracker teman-teman ya. Jadi Anda nge-tracking, nge-ward driving wifi yang ada di komplek Anda. Nah kan nanti ada kan aplikasinya tuh, aplikasi ward driving ya. Atau misalnya Anda itu pengen tahu sebenarnya di kampung Anda itu ada berapa banyak tower BTS ya. Nah itu ada beberapa aplikasi di Android yang bisa nge-request gitu kan, ini tower punya siapa, punya Telkomsel, dia punya radio apa aja, radionya 4G, 3G, 2G, nah itu ya, nah, koordinatnya berapa, nah itu kita bisa tuh
itu nge-tracker ya, nge-tracker. Jadi ada beberapa peralatan yang bisa kita request ya, kayak misalnya BTS Tower, router WiFi ya, itu bisa kita request ininya, koordinatnya. Sebenarnya bukan di request sih, diduga sebenarnya, diestimasi koordinatnya sekian, ngitung jarak gelombang biasanya tuh ya, ngitung jarak gelombang ya. Kalau dulu mah ada istilah cell ID ya, biar masih dipakai sampai sekarang cell ID itu. Nah terus yang lain misalnya GPS tracker itu kamu naik sepeda, nah, terus installin tuh aplikasi trackingnya. Nah nanti hasilnya kamu impor, diimpor ke QGIS. Nah itu bisa ya, bisa gitu. Atau nanti kita praktikal, coba kita nyari titik ya, itu misal tracking, misalnya kamu jalan kaki tuh, jalan kaki terus kamu tandain, oh ini namanya Taman Pramuka, jalan lagi koordinatnya berapa. Nah kamu jalan kaki sekota Bandung, dapetinlah data 100 titik SPBU misalnya gitu ya. Nah nanti kamu tinggal impor, bisa ya, itu bisa ya gitu, seperti itu. Atau kamu misalnya nyari di layanan-layanan web service ya, contoh misalnya Bapak terakhir nyari data peta gempa, peta gempa tuh, titik peta gempa ya. Nah itu Bapak bisa dapat dari BMKG atau dari USGS ya. Nah nanti tinggal diimpor aja, bisa. Nah itu minggu depan lah ya, yang ini aja udah capek mungkin ya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu ya, jauhi kerumunan massal ya, jangan keluar rumah kalau nggak penting ya. Coba dikerjakan ini semua ya. Yang ini kita belum ini ya, kita belum impor ke QGIS Cloud. Nanti kita mau impor sini loh, pokoknya semua ngumpul sini loh ya. Jadi karena Bapak tuh evaluasi ya, lihat di sini. Kalau hasil akhir kamu ada di sini ya, berarti alhamdulillah selesai ini projectnya. Nah itu, yang ini pekan depan lah ya. Malam ini kita cukupkan sekian dulu teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.